Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, Zakiah Darojah, di program Perempuan Berdaya. Ya, kali ini saya mengundang tamu spesial ya. Biasanya tamu saya perempuan, tapi kali ini karena saking spesialnya, saya akan menghadirkan seorang couple ya, pasangan suami istri, karena materi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang pasangan ya. Kalau cuma mengundang salah satu suami atau istri saja itu nanti kurang fair. Nah, makanya saya datangkan dua-duanya, seseorang atau sepasang sejoli ya, yang sudah mengarungi biduk rumah tangga cukup lama. Nah, akan sangat pas sekali jika beliau nantinya akan sharing tentang bagaimana kita apa namanya, pasangan kita ya. Kita bisa mengerti pasangan kita ya. Makanya judul pada malam hari ini adalah Akhirnya Aku Mengerti Kamu. Nah, akhirnya ini sepertinya mudah ya, akhirnya aku mengerti. Tetapi pada kenyataannya untuk mengerti pasangan kita itu tidak semudah itu, guys ya. Nah, bagaimana ini tamu kita pada malam hari ini akan sharing kepada kita untuk nanti akhirnya beliau bisa menyimpulkan bagaimana beliau berdua akhirnya bisa mengerti satu sama lain. Nah, buat teman-teman yang memiliki permasalahan rumah tangga ya, dan saya yakin setiap rumah tangga itu memiliki tantangan masing-masing ya. Nah, itu teman-teman nanti bisa tanyakan kepada beliau berdua, karena beliau berdua sudah lama menikahnya, sudah berpengalaman tentunya ya, sehingga mungkin apa yang Anda sedang alami sekarang beliau sudah melewatinya, sehingga beliau patut untuk memberikan masukan-masukan yang mungkin teman-teman butuhkan. Nah, sebelum saya panggil ya tamu spesial pada malam hari ini, saya akan sapa dulu nih teman-teman ya. Wah, ada Mbak Sayaka Gani nih dari Jepang. Halo Mbak Sayaka. Ada Mbak Duha juga ya. Nah, ini Mas Tunggul dan Mbak Alin juga sudah hadir nih. Ya, saya panggil dulu aja ya, biar obrolan kita semakin hangat ya di malam yang hujan ini. Sebentar, saya invite dulu ya. Sebentar. Halo Mbak Sayaka. Sebentar, ini kok ada. Saya meminta bantuan suami saya dulu ya. Suami saya boleh minta tolong? Ini ada perbedaan ini. Cara request, cara send requestnya kayaknya berbeda ini. Minta tolong suamiku, dia ini operator saya ya. Ini cara joinnya. Oh, sudah. Oke, sudah saya approve ya, accept ya. Bisa di. Nggak usah Iya. panggil usah. Ora usah lah. Ngapa sih udah nggak ngarip lah. Terus saya ngarip kon ngopeni dewek ora usah melu-melu nang kene. Ngapa sih? Ini biasanya nggak kayak gitu, tapi kok berbeda ini. Tadi kirain tinggal send request gitu kan. Ternyata ini tadi kayak beda. Nyong sing jaluk. Makanya beda. Ora wong jenengan ke mau golek bae. Nyekrol kayak niki angel. Lah tinimbang nyong ngenteni. Ya nyong Tahu aja hostnya kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Mas Tunggul dan Mbak Alin. Ya, biasanya saya serius, tapi ini tamunya udah nggak serius nih kayaknya.
Berarti Kok kita di- siap-siap. kok disit. Deneng rambutnya ngentong ki ya. Apa karena terlalu usaha untuk memahamimu apa-apa sampai rambutnya habis kayak gini? Memahami Mbak Alin itu. Orang kayak saya dari tadi ketawa terus sih, kenang apa ya? Apa kayaknya bayarannya nambah guys kang ngarip gini lagi. Ya. Bapak, Ibu. Ya. Ya, monggo jadi- Mas. Ya, jadi ya selamat malam untuk semua teman-teman perempuan berdaya. Ah. Saya laki-laki berdaya, ya. Terima kasih sudah diundang di kegiatannya Mbak Zaki. Kami itu dari saat tadi mau mulai acara, jujur saya itu deg-degan banget. Wah, Wong- kenapa tuh? Wong Perasaan biasa manggung, biasa on air. kami itu baru saja menikah, jadi Yang menikah itu tanggane. Oh. iya. Tanggane mau nikah. Tanggane udah nyong. Tanggane mau nikah tanggane. Iya. Jadi tapi deg-degannya malah nular ke sini. Terus ini mau ditanyain dan wedi banget nyong, yakin orang umum lah. Ya, Mbak Ayu. Mau ditanyain apa sih Mbak Jaki? Mbok nanti kalau tanya jangan sulit ya. Oke, siap. Beneran. Ini teman-teman, ini mungkin banyak yang nggak tahu nyang nyong ya, karena ini ada yang dari Jepang juga loh, Mas Tunggul. Oh. Nah, ini nyang nyong ini adalah bahasa ngapak ya. Karena kebetulan saya dan Mas Tunggul itu dari daerah yang sama, ngapak ya, Mas Tunggul. Orang ngapak para kepenak, Bob. Iya, cocok. Ya. Tapi enggak sebagai seorang suami profesional, saya juga masih bisa berbahasa Indonesia dengan baik dengan benar. Tenang aja, oke? Jadi Wah. by request aja. Jadi apakah saya harus menggunakan dialek Banyumasan? Apa badek ge boten nopo-nopo? Jadi badek tiasa Sunda ge badek mahang mangga mau orang Bali? Giriga bisa? Oke Mbak Jaki, yuk kita mulai. Jangan mulai dulu Oke. lah. Ini dulu disapa dulu ini teman-teman yang sudah hadir, boleh di komen dari mana saja Anda tinggal, biar malam hari ini Mas Tunggul tidak hanya ngapak, tetapi juga mungkin bisa Sundan, atau barangkali bisa Balian ya. Bali Ada pulang, Mbak Mas. Balia pulang ya. Ada Mbak Sri Mulyani ya, ada Mbak Dimas, ada Dimas Bagus, ada Putri Anggia, ya ada Mbak Endah, ada Mbak Benadrian. Oke, ada Mbak Nuke, Amalia. Terima kasih Mbak- yang sudah. Mbak Ben, Mas Ben, Mas Ben, Yan. Itu ownernya kami. Jangan macem-macem. Maaf. Oh iya, maaf Mas Ben. Tak kira ini cewek. Bok tadi mbak bain lo lah. Sama mbak-mbak banyak kan. Siapa lagi Nah, tuh? biasanya kalau yang masalah rumah tangga itu ibu-ibu, soalnya yang datang itu Mas Tunggul. Oh iya. Tapi Mas Ben memang Mm-mm. apresiasi sama saya. Lu mau live ya? Gue mau nonton. Cocok. Terima kasih Mas Ben sudah hadir. Iya. Nah, ini sambil menunggu teman-teman yang belum pada join. Nah, ini nih kita panas-panas dulu nih di awal nih, biar hangat dulu nih Mas Tunggul dan Mbak Ali nih. Pamit ya, Yoi. pamit ya. Ya. Aku masih ada Mbak Alin, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, gitu. Tentunya aku juga. Ya, kita tadi- serius tapi santai ya. Aku tahu Mas Tunggul itu orangnya lawak ya, ngelawakan, lucu orangnya. Jadi jangan dibikin serius, nanti semakin berat masalah Anda, gitu katanya. Tambah botak yang jelas mbak. Kemudian. Oh gini, aku belum kenalin Mas Tunggul sama Mbak Alin. Oh, Aku ya, kenalin oke. dulu ya.
Ini ya tamu saya pada malam hari ini yang akan sharing dengan kita semua itu bernama, wah, mungkin teman-teman sudah baca di pamflet ya, Mas Tunggul Herbawono dan Mbak Halimah Herbawono. Ya, beliau tinggal di Bandung dan aktivitasnya saat ini adalah menjadi psikobiometrik analisis, gitu ya, spesialis psikobiometrik. Nah, nanti tanya-tanya aja apa itu psikobiometrik, ya. Nah, beliau Psikobiometrik. siap. Oke, psikobiometrik. Ini ngapaknya nggak bisa hilang, Mas Tunggul. Nah, beliau ini sudah menikah selama 25 tahun ya. Memiliki 2 putra, 1 putri ya, jadi 3 putri dan 1 mantu. Wah, ini kelihatannya masih muda tetapi sudah hampir punya cucu nih ya. Sudah mantu. Wah. Nah, ya begitu ya sekilas tentang Mas Tunggul dan Mbak Alin. Wah, pokoknya beliau ini sudah makan asam garam kehidupan pernikahan ya. Manis, kecut, pahit, pedes itu sudah dirasakan semuanya. Jadi kalau teman-teman sampai muntah katanya ya. Sampai Mau akhirnya ditelan lagi, keluar lagi, terus ditelan lagi, kayak gue ya oke lah. Nah, buat teman-teman yang saat ini punya masalah, nah ini curhat dong, Mas Tunggul, Mbok Alin, itu sangat boleh ya. Ya silakan. Yang mau nulis di komen, tulis di komen boleh. Say hi, apa kabar semuanya? Sehat ya semuanya ya. Bang sih mengerti sehat ya kak, bisi gue mau pilih aja. Sip. Gabung buat semuanya. Perkenalkan kami berdua memang cerewet, berdua sama-sama cerewet, tapi yang lebih cerewet yang laki-laki ya, jangan salah ya. Fitnah. Enggak, aku tuh enggak cerewet. Aku tuh bawel. Beda. Ya. Yain aja Mbak Jaki. Nanti dia pergi dari sini, acaraku gagal total, repot, Mbak. Ya. Kebetulan. Gimana sih? Nah, ini buat teman-teman yang pengen sharing atau pengen bertanya tentang rumah tangganya atau pasangannya atau apapun ya. Wah, masalah hidup apapun sih. Penanggung semua masalah itu Pak Tunggul ya. Silahkan diketik ya. Nanti saya bacakan untuk Mas Tunggul barangkali memiliki jawabannya yang cocok untuk Anda. Nah ini sebelum teman-teman yang tanya nih Mas Tunggul, saya dulu yang tanya deh ya. Nah biasanya nih Mbak, Mas, rumah tangga itu kan bayangannya seorang yang baru mau nikah, itu kan wah bahagia dong punya pasangan cinta gitu ya. Tetapi setelah bersama 24 jam berbulan-bulan gitu ya, namanya adanya bulan madu ya. Madunya cuma berbulan-bulan doang. Setelah 3 bulan jadinya bulan pahit. Semua karakter yang awalnya nggak kelihatan, yang buruk-buruk itu kelihatan semua ya. Nah dari sinilah kadang permasalahan suami istri itu bermula, perbedaan karakter. Nah ini Mas Tunggul dan Mbak Alin itu gimana itu dulu waktu mau menyatukan karakter yang pastinya itu berbeda antara Mbak Alin dan Mas Tunggul. Gimana, monggo Mbak? Nggak tahu, tiba-tiba jalan aja. Iya. Jadi kalau ditanya tentang karakter, sebetulnya waktu dulu pacaran, pertama ketemu gitu ya, sampai berumah tangga itu tuh belum ngerti banget karakter aslinya tuh seperti apa, belum ngerti. Ya, baru beberapa tahun ini aja lah bisa tahu banget dia yang sebenarnya, oh begitu, oh kamu tuh begitu. Jadi secara menyeluruh selama berapa puluh tahun gitu ya menikah, baru beberapa tahun ini benar-benar mengerti bahwa oh lu tuh maunya diginiin gitu loh. Lu tuh kayak begitu aslinya gitu tuh baru tahun ini. Udah 25 tahun menikah dan jawabannya baru beberapa tahun terakhir. Coba Anda bisa bayangkan perjuangan saya untuk mengenal dia.
luar biasa. Dan dia belum bilang bahwa ini baru beberapa tahun. Bisa nggak Anda merasakan kepahitan yang saya rasakan? Coba, tolong. Kok jadi nangis? Ya, sebetulnya kalau bicara soal kok dicit aja guyu dicit, kok sih rampung tenang baik, wis guyu kayak baik. Jadi kalau bicara Lanjut. soal perbedaan, ya jadi kalau bicara soal perbedaan karakter ya Mbak, ini bicara soal perbedaan karakter. Jadi kami itu ketika mau menikah dan ketika pacaran memang sudah sadar memang kami itu berbeda. Iya, betul. Memang kami itu berbeda. Jadi ya bicara soal perbedaan yang paling sederhana aja, bicara yang paling sederhana, gitu kan, paling sederhana. Dari dulu sampai sekarang, istri saya itu paling tahu bahwa saya itu orang yang paling rumit. Oleh karena itu, ini bicara soal keuangan, biasanya keuangan itu yang ngatur istri, betul kan? Ini enggak, aku yang ngatur. Saya yang membukukan alur uang kas dari hulu sampai hilir. Penggunaannya apa saja. Bayar SPP, bayar listrik, bayar telepon, bayar internet, cicilan-cicilan, tagihan-tagihan, bayar Shopee, bayar Tokopedia. Itu semua saya lakukan. Karena tahu. Karena dia tahu saya orangnya rumit. Dan dia tidak ingin terjebak dengan kerumitan saya. Pusiang. Daripada ditanyain suamiku, itu duit lari kemana, dia pusing sakit kepala nanti malah. Dan akhirnya dia hindari itu. Itu cuma satu case yang paling sederhana. Ribet. Ya, tapi orang ini loh, kalau ditanyain gitu kan, cuman, kamu ngerti nggak? Ngelengos ke dapur, masak. Itu artinya ngerti. Jadi, saya itu dulu berharap istri saya tuh ngomong, ya aku mengerti sayang. Maksudku tuh begitu, ngomong. Enggak. Dia bilang, cuman gitu dong. Udah ya, aku mau beres-beres di dapur. Coba. Oke, Mas. Untuk seorang suami yang seromantis saya gitu loh. Bisa Anda rasakan perasaan saya digituin. Dan itu juga baru akhir-akhir ini, oh ternyata mintanya gitu. Jadi Mbak Jaki, jadi gini. Menyikapi tentang perbedaan. Ya. Menyikapi soal perbedaan gitu ya Mbak ya. Kami sepakat. Jadi gini. Karena kami sadar bahwa kami berbeda, maka kami harus meletakkan satu nilai atau value dalam keluarga yang kuat terlebih dahulu. Yes, betul. Jadi artinya bahwa atau satu nilai, ada nilai yang harus disepakati di awal bahwa ketika kita ini mau jalan bersama. Oke. Jadi gini Mbak, value yang kami sepakati itu sebetulnya ada dua. Ada dua value. Ya, ada dua value. Jadi gini, kami sengaja tidak menggunakan value dengan pendekatan maaf agama atau sosial atau adat istiadat, tidak. Value ini rancang atas dasar memang kesepakatan kami berdua. Dari pertama menikah. Kenyamanan kami berdua sejak kami pertama kali memang menikah. Gitu ya. Value yang kami percaya. Jadi gini, value yang kami letakkan yang pertama. Gitu kan ya. Bahwa di rumah tangga itu hanya ada saya, kamu, dan anak-anak. Jadi, so others please stay away. Karena kami tahu punya masalah dan di situ ada pihak lain di luar dari isi rumah ini, maka kemungkinan kerumitan akan semakin tinggi. Value-nya terlebih dahulu yang diletakkan Mbak Jaki. Ya. Jadi sebelum memang sudah sadar bahwa kami itu berbeda. Ada perbedaan-perbedaan, tetapi ketika value itu disepakati dan dijalani bersama-sama, maka itu bisa jalan dengan baik. Itu nomor satu. Yang kedua, kami sepakat bahwa kami tidak akan mempertahankan keutuhan rumah tangga kami dengan alasan anak-anak. No. Karena banyak sekali rumah tangga akhirnya dipertahankan cuman karena anak. Padahal itu bukan itu ceritanya.
rumah tangga itu dipertahankan karena memang kami mau mempertahankannya dan kami saling mencintai. Kamu dengar gimana? Wah. Ya. Uhuy. Uhuy. Nah, Bukan kamu. ah. Nah, nih Mas Tunggul sama Mbak Alin, untuk tahu karakter masing-masing aja tuh ternyata butuh waktu yang sangat lama ya. Mbak Zaki. Gini Mbak, sebetulnya tahu. Bukannya nggak tahu. Cuma masalahnya nggak mau tahu. Itu loh. Nggak mau nerima ya. Satu nggak mau tahu. Menerima, betul. Yang nggak mau tahu. Yang kedua bisa nggak mau nerima. Yang ketiga nggak mau usaha. Cuma itu problemnya. Mengenal tuh nggak mau usaha. Jadi ya udahlah gitu aja. Oke. Itu tadi value yang pertama ya. Jadi artinya bahwa untuk menghadapi sebuah perbedaan, bahwa harus ada value yang kuat untuk ngikat itu dulu di bawah. Iya. Dan kita sepakat itu. Karena kalau Oke. Nah, berikutnya. Yang pertama, miliki value keluarga. Value dulu. Ya. Oke, sip. Lanjut. Terus kemudian Mbak, menyikapi tentang perbedaan karakter. Mohon maaf, kami tidak sibuk mencari perbedaan. Iya. Oke? Kami menikmati jalan-jalan. Kami mencari kesamaan. Kalau nyari perbedaan, pasti setiap hari atau suatu saat pasti akan terjadi keributan, Mbak. Karena setiap orang nggak ada yang sama, kan? Jadi pada saat kita tahu, oh, ini kekurangannya, ini kelebihannya, lalu tadi pada saat kita punya kesamaannya itu, ya udah kita jalani yang samaannya aja deh, gitu loh. Kalau kita kan sama-samanya senang jalan-jalan, kerja sambil keluar, ya udah itu kesamaannya kita gitu. Jadi kalau seandainya ada yang tidak cocok gitu kan, yang tidak cocok, ya itu cari kesamaannya. Jadi mendingan berantem itu kalau lagi di jalan. Iya betul. Karena ini ada kesamaan di situ. Ada hobi yang sama, berantem berantem pada posisi kesamaan. Itu beresnya cepat. Daripada berantem di rumah, nggak enak. Berantem di hotel jauh lebih enak. Kasur nyampuk. Dan udah bayar, masa mau berantem terus nggak dinikmatin? Ya nggak? Teman-teman, cocok ya. Jadi, Oke, yang kedua, cari kesamaan. Nah, cari kesamaan. Jangan cari perbedaannya. Ya. Karena setiap orang pasti berbeda, ya. Jadi memang intinya akhirnya gitu Mbak. Jadi kalau bicara soal perbedaan, ya diterima aja lah ya loh. Karena memang dengan latar belakang yang memang berbeda. Dulu juga kita berbeda. Sangat berbeda. 51 tahun berbeda. Sangat berbeda, semuanya berbeda. Ya kan? Terus mau ngapain? Mau ribut? Ya nggak usah nikah. Ngapain nikah? Iya. Buat apa? Mau cari kan? yang enak-enaknya aja, nggak usah Jangan nikah. Karena nikah itu pasti ada rasa sakitnya. Oh, sedap. Ya. Dia mulai ngomongin sakit. Ih, serem. Bentar, ini aku nggak ngerti ya. Ini di sini pemirsanya Mbak Zaki ya. Itu orangnya baik-baik loh Mbak. Nggak ada yang komen ya, nggak ada yang nulis. Kayaknya mereka pikir gini ya, itu orang gila apa orang apa gitu yang dulu sama Mbak Zaki itu. Tawa terus ya. Apa mereka sedang ketawa? Enggak, mereka tuh sangat serius. Jadinya tuh sedang menikmati Mas Tunggul dan Mbak Alin tuh ngomong apa gitu loh. Ayo, monggo teman-teman. Kalau ada yang mau komen, mau apa? Sharing-sharing juga boleh ya. Oke, belum ada. Boleh diketik Atau- kalau Jangan-jangan ngerasa ngeri. ya Allah, apa ini? Astaga, Mbak tolong peliharaannya, Mbak tolong peliharaannya, tolong diket dulu. Diket. Dikit dulu di kamar. Tolong itu peliharaannya dulu. Aku aja kaget. Dia tiba-tiba muncul. Itu bukan digangguin. Iya. Siapa itu? Ada Ya. Oke. Nah, ini masih ada lanjutannya nggak? Value, cari kesamaan. Jadi intinya gini Mbak. Jadi dia memang artinya gini. Artinya gini. Memang
bicara soal perbedaan karakter itu sudah pasti gitu ya. Itu sudah pasti gitu kan. Dan ini diikat pakai rasa cinta, kan dasarnya gitu dulu ya. Diikat menggunakan rasa cinta. Baik, cinta itu value yang sudah bagus gitu kan ya. Tapi harus, tadi saya bilang harus ada value kesepakatan di bawah itu dulu, yang bisa akhirnya begitu ada masalah dia akan lari ke situ. Iya. Dia kalau jadi gini, dalam keadaan apapun, kalau kita melihat kesepakatan yang di awal, itu nggak akan terjadi apa-apa. nggak akan kita apa-apa. Bahwa artinya bahwa memang kalau tadi saya bilang cuman hanya ada aku, kamu sama anak-anak gitu ya. Itu nggak bocor kemana-mana. Jadi kami ribut di rumah pun, Ya. itu orang tua kami juga nggak tahu. Siapapun nggak ada yang tahu, Mbak. Dan memang itu coba diselesaikan, karena kalau sudah banyak orang tahu akan banyak cerita. Apalagi keluarga. Nah, ini kadang kalau istri-istri tuh kan sukanya wadul. Tahu wadul ya, Mas? Bahasa Indonesianya apa wadul? Curhat ke orang tuanya. Akhirnya kan orang tuanya otomatis kan belain anaknya kan. Nah, itu semakin rumit itu masalah. Nah, itu yang kami memang hindari. Itu memang kami hindari. Yang kedua, kami akan bukan mengajarkan, memberikan contoh pada anak-anak kami pada saat mereka berumah tangga. Ya sudah, keluargamu, kamu dan istrimu, atau istrimu dan suamimu. Jadi ini bahkan value saya turunkan ke anak saya. Tapi saya bilang, ini value papa sama mama. Papa mama nggak akan paksa kamu pakai value kami. Ya, cuman artinya biar kamu juga tahu, karena kamu sudah di luar rumah, maka kamu sudah tidak berhak untuk berkomentar apapun yang dari rumah, walaupun kamu tuh anaknya papa. Oke, sip. Ya. Anak saya yang baru nikah itu cuma tinggal 1 blok, jadi persis di depan rumah saya, ke belakangnya dikit lagi. Ya, ke belakang dikit. Saya bilang, kamu saya anggap jauh ya. Jadi artinya kamu nggak usah perlu main sering-sering ke sini, apa nggak usah. Hitung-hitung kamu latihan bahwa kamu tinggal jauh dengan orang tua. Sebagian orang tegel, temen udah jadi wong tua ya. Memang saya tegain. Karena mereka sudah mengambil keputusan untuk hidup bersama. Jadi saya hanya memberikan otoritas kepada mereka bahwa ya rumah tanggamu itu ya kamu, istrimu, dan anakmu. Tok. Nggak ada yang lain. Saya bilang, Oke. Nah, ya. ini tips yang sangat jos ya, Mas Tunggul dan Mbak Alin. Cocok ini ya. Nah, monggo teman-teman yang mumpung ada ahlinya di sini, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, sebelum teman-teman yang tanya, saya dong yang tanya dulu ya. Nah, ini kebiasaan orang suami istri itu kayak Mbak Alin tadi, nggak mau ngomong. Maunya dimengerti tapi nggak mau apa yang mau dimengerti itu nggak dibicarakan. Akhirnya ketika mau ngomong, mau mengomunikasikan, itu udah hawanya, udah emosi, udah diubun-ubun. Akhirnya bukannya komunikasi tetapi malah bertengkar karena sudah meluap-luap itu yang kata-kata yang udah ditumpuk-tumpuk itu akhirnya meluap gitu. Akhirnya bukan komunikasi tapi bertengkar. Nah, ini cara mengatasi biar nggak sering-sering bertengkar itu gimana, Mbak Alin, Mas Tunggul? Kalau kesel banget gitu ya diem. Tapi pada saat ada masalah aku langsung ngomong. Segala diomongin, diungkapin gitu. Terserah deh dia mau terima atau enggak, terserah. Pokoknya ngomong. Pada saat dia merespon, akhirnya kan cekcok dulu. Tapi kalau udah merespon tapi belum ada titik temunya, ya saya lebih banyak diem. Mbak, aku tuh kalau istriku, aku bilang sama dia, sekenceng apapun ribut, kalau tidur kakinya nempel ya. Itu juga kesepakatan ya? Kesepakatan yang diambil itu? Sebetulnya itu bukan kesepakatan, itu kewajiban gitu loh sebetulnya. Oh gitu. Enggak, jadi sebetulnya message-nya gini, kenapa kakinya nempel gitu kan? Kenapa kakinya nempel? Sebetulnya tujuannya bahwa oke, kita ribut, tapi kita tetap masih punya semangat yang sama ya buat beresin masalah kita. Tapi memang aku lebih banyak. Kebayang ya orang yang kayak gini sama kayak gini kalau gini buat jalan. Mereka tahu sendiri Mbak Jaki, kerjanya aja konsultan, ngomong melulu. Kadang pada saat beres konsul aja malamnya aku udah tidur tuh masih bangunin untuk cerita, untuk ngobrol gitu loh. Jadinya mau gimana mau diajakin ngobrol lawang ya terus gitu. Dan itu harus wajib aku nemenin
nemenin dia ngobrol gitu sampai tengah malam gitu, walaupun cuma gitu kan. Tapi itu tadi pada saat itu punya kewajiban dan dia pengen kenyamanan itu, ya udah tak kasih itu gitu loh. Jadi Oh iya. jadi intinya gini Mbak, kalau bicara soal, ya saya bicara soal komunikasi ya, bicara soal komunikasi. Kenapa komunikasi itu bisa memicu pertengkaran gitu ya, bisa memicu pertengkaran. Jadi yang jadi masalah komunikasi kan gini Mbak, komunikasi itu kan berarti saya mau menyampaikan informasi, Betul. saya mau menyampaikan informasi kepada lawan bicara saya, ya kan ya. Tapi kok malah jadi tengkar, gitu kan? Maksudnya informasi, tapi kok malah jadi tengkar. Karena sebetulnya ketika kita berkomunikasi, secara verbal ada yang diucapkan, tetapi sebetulnya ada makna tersirat di dalam kalimat itu. Nah, kita itu suka terprovokasi dengan kalimat penyampaiannya. Apalagi gak nyaman penyampaiannya. Aku tuh jengkel, aku tuh sebel sama kamu, misalkan gitu. Begitu denger aku jengkel, aku sebel. Hah? Ini sebel sama gue. Padahal yang diambil kalimat sebelnya. Gitu kan. Padahal sebetulnya dia cuma mau ngomong, aku tuh capek, mau tidur. Tapi yang keluar kalimatnya adalah aku sebel, jengkel sama kamu. Oke, berarti di sini ada makna yang secara verbal disampaikan, tapi sebetulnya ada pesan di dalam yang juga ingin diungkapkan. Nah, jadi sekarang masalahnya gini, Mbak. Masalahnya gini, ya. Jadi ketika membangun komunikasi, pasangan membangun komunikasi, yang paling penting, sebetulnya yang paling penting adalah ada jaminan rasa aman. Jaminan aman, aku menyampaikan kepada kamu. Contoh yang paling sederhana. Ini contoh yang paling sederhana. Gitu kan. Istri saya tobat kalau aku pagi, yang bentar ngapak sini ya. Itu kalimat kadang-kadang kan nyuruh ya. Tapi sebetulnya istri saya tahu sekali bahwa lakinya cuma pengen dipeluk bentar. Every morning. Cuman minta gitu doang sebetulnya. Di dapur, biasanya bangun tidur gitu Nah, kan. Mbak Jaki, untuk mensinkronize itu butuh keberanian saya untuk ngomong sama dia. Ngomong sama dia bahwa jangan tinggalin aku ya, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Tolong. Tapi kan aku nggak mungkin ngomong gitu awalnya. Awalnya aku nggak mungkin ngomong gitu kan. Gue laki-laki, sorry gue suruh ngomong kayak gitu. Padahal aku cuma butuh dipeluk sebentar biar aku kuat. Itu harusnya aku ya. Nah, ini kebiasaan suami istri tuh nggak mau mengakui apa sih yang dibutuhkan gitu loh, Mas. Nah, untuk membuat kita tuh berani ngomong itu gimana sih? Masalahnya gini dulu. Artinya gini, tadi saya ngomong apa? Jaminan rasa aman. Oke. Jadi artinya begitu saya ngomong sama istri saya, aku tuh takut kamu tinggalin. Dia ngerti, oh iya, nggak apa-apa, sini sama aku. Itu rasanya Mbak, termek-mek rasanya Mbak. Itu mood kalau pagi, kalau mau konsul Mbak, itu harus itu. Ritual berarti gitu. Jadi jaminan rasa aman ya? Ada jaminan rasa aman untuk mengungkapkan apa inti maunya. Nah, oke. Jadi artinya itu ditangkap. Oke, itu ditangkap. Jaminan rasa aman itu ditangkap. Ya. Kemudian si pasangan itu mau memenuhi apa yang dimaui oleh pasangannya. Aku kan bilang, aku takut kehilangan kamu, bener. Terus dia ngomong, bangke, lebih lo. Ya ampun. Sakitnya hatiku, gitu ya. Mungkin maksudnya istriku cuma ngomong, bentar ngapa itu cucian belum beres, belum nyapu, belum masak, ini lagi punya bayi buto, dikit-dikit minta peluk. Nah, artinya itu nggak ketemu di titik itu, jadi nggak ketemu antara
Jadi komunikasi itu jadi masalah karena yang diambil cuman kalimatnya, tapi nggak diambil maknanya. Nah, makna itu tentang apa yang sebetulnya aku pengen sampaikan. Nah, aku sampaikan sejujur-jujurnya. Aku berani ngomong karena ada jaminan rasa aman. Oke. Lah, itu yang kadang jadi masalah. Gitu loh, Mbak lo. Nah, kemudian setelah aku cerita, itu segera direspon. Nah, yang terjadi sekarang adalah TikTok ini bagus. TikToknya bagus. Dulu emang gimana dulu? Aku teraniaya. Ambil makan sendiri. Udah gede. Galak Aman. bener ya Mbak Alin ya? Mbak Alin galak bener ya dulu ya? Mbak, gini Mbak. Jadi sebetulnya gini ya Mbak ya. Tadi kan secara teknis kan masalah jaminan rasa aman tadi ya. Jadi masalahnya adalah ketika saya berkomunikasi bahwa harus ada jaminan rasa aman. Oke, ada jaminan rasa aman untuk mengungkapkan bukan kalimat verbalnya, tapi sebetulnya apa yang aku butuhkan. Kemudian direspon dengan baik dan itu saling terjadi. Saling terjadi, itu saling terjadi. Nah, selain hal itu tadi, ketika berkomunikasi, kami berdua itu sering bercerita tentang latar belakang masa lalu kami. Bercerita masa lalu itu bukan cerita tentang yang jelek-jeleknya. Aku tuh gimana, bukan. Tapi gini loh, saya mencoba untuk memaknai tentang kenapa kok dia jadi kayak gitu. Apa yang terjadi dengan masa lalu dia. Jadi gini Mbak, jadi gini. Ada perbedaan pola asuh antara orang tua istri saya dengan pola asuh saya. Ada perbedaan, memang ada perbedaan. Jadi gini Mbak, mertua saya, bapak ibu mertua saya, itu model cara mendidiknya itu Betawi punya gaye. Tong, mandi, buru. Kagak mandi gue seblak lu. Awas lu. Buset. Lo ngeri banget dibilang gitu kan ya. Kenceng banget itu mertua. Masya Allah. Gitu kan ya. Lah, kebayang sama saya Mbak. Istri saya memang didikannya memang mandiri banget. Gayanya kayak gitu. Gayanya seperti Ambil makan sendiri. Malas amat gitu ya. Ambil dewek-dewek. Nyeplok telur dewek sana kalau lapar. Entong minta sama babak. Mama lagi ngampung. Ngurusin arisan orang-orang ono. Belum kelar. Masya Allah punya anak repotin amat sih ya. Yang pada semenggang apa? Nah, begitu ngomongnya Mbak. Betul. Tangganya bolong. Pola asuh. Pola asuhnya itu beda-beda sehingga masuk ke dalam rumah tangga baru itu udah bentrokannya jadinya besar banget sebenarnya kalau mau di ini ya. Betul. Nah, kejadian di saya ada beda lagi. Saya punya orang tua militer. Yang gayanya itu, Mbak. Istilahnya begitu ngomong, "Mas, ya Pak." Nunduk aja gitu. "Ya Pak. Tolong Bapak dulu nih." "Ya Pak." Enggak, dia tuh ngomong enggak. Dan memang ada jarak. Dan ngomongnya kencang. Gitu kan. Dan memang mohon maaf, ini maaf kalau sedikit saya boleh menceritakan. Saya datang dari keluarga divorce. Akhirnya bercerai orang tua saya. Dimana yang jangan gitu apa yang kepala gua gak ada kepala gua. Diputar-putar lagi baik. Kita lagi ngomong enggak? Ini lagi serius ngomongnya nih. Bentar. Tahu lagi dia mah. Oke, gini Mbak. Jadi balik lagi tadi ya. Jadi kebetulan orang tua saya bercerai. Di mana saya tidak mendapatkan kayak semacam apa ya, sama orang tua tuh bisa ngobrol, perhatian, enggak. Sejak kecil tuh bisa dibilang kayak orang hidup sendiri aja lah. Walaupun di rumah saya ada orang tua saya saat itu. Saya tidak maido. Maido, apa bahasa Indonesia ini? Mencela. Mencela, iya. Menceluh. Mengeluh. Ya, saya nggak nyalain orang tua saya. Karena setiap orang akan punya basic cerita mereka pasti punya ya. Nah, tapi ternyata kebutuhan saya saat itu tidak terpenuhi. Dari kecil. Sejak kecil. Makanya sampai sekarang, istri saya bilang, anakku yang bungsu. Ya itu bapaknya anak-anak.
Jadi artinya lewat cerita seperti ini, Mbak, ngerti gitu loh. Dari etnis mana, pola asuh orang tuanya Iya. kayak apa, lingkungan kehidupannya dulu seperti apa. Dan itu yang akan mempengaruhi Pada saat berumah tangga. Nah, itu yang bikin cekcok pada saat itu nggak sinkron. Loh, Mbak Jaki. Ya, jadi artinya Oke. kedua hidup yang berbeda kemudian dijadiin satu rumah. Ya pasti tengkar. Pasti tengkar. Ya, dan masing-masing mempertahankan bahwa caraku yang terbaik, caramu yang terbaik. Oke. Nah, di sini akhirnya jadi problem lagi, Mbak. Ya. Berarti cara untuk memahami pasangan salah satunya itu mengetahui latar belakang pasangan kita ya. Bagaimana orang tuanya, bagaimana dia diasuh, pola asuhnya seperti apa, itu tuh sangat penting buat kita tuh memahami pasangan kita ya. Ingat, kalau sudah tahu, terus bukan mencela. Lu sih dari keluarga broken. Iya kan? Malah kita balikin. Lu salahnya lu mau. Ya. Ribut lagi. Ribut lagi. Nah, ributnya apa coba? Kata. Komunikasi lagi. Kata. Padahal sebetulnya esensinya cuman aku tuh cuman minta dilindungi. Dilindungi dalam arti cuman pengen disayang, cuman pengen dilus-lus gitu loh. Aku tuh pejantan tangguh. Serius. Mbak, suamimu tuh juga mengakui loh, Mbak lo. Dia tuh baru ketemu ada orang bisa konsul 1 lawan 1 dalam 1 hari 12 orang, Mbak. Suamimu ngakuin loh, Mbak lo. Tapi dibalik itu semua, ya ampun, dia lembut sekali, dia rapuh sekali. Jangan nangis, Mbak. Jangan nangis, ya. Iya, terharu. Ternyata perjuangannya berat juga kalian ya. Ya, banyak. Ini menit keberapa dia baru ngomong berat juga. Dari tadi udah berat, tau nggak sebetulnya? Mas, ini ada yang nanya dari Gede Ambara. Berarti harus ada yang mengalah atau bagaimana? Oke. Mengalah kan kayaknya kita jadi rendah gitu ya. Gitu ya, mengalah jadinya. Mengalah ya. Jadi gini. Tadi kan saya bilang masalahnya bukan mengalah. Kalau komunikasi itu masalahnya bukan mengalah. Kalau mengalah akhirnya nanti kayak merasa bahwa saya kan sudah mengalah. Ingat, ketika komunikasi tadi saya katakan, kalau Anda terprovokasi dengan kalimat, maka itu kan ribut terus dengan kalimat itu. Tapi sebetulnya kita harus bisa menangkap emosi apa yang hadir ketika terjadi percekcokan itu. Dan mukaku udah serius, Mbak. Mukaku udah serius ya? Kelihatan nggak, Mbak, muka saya serius, Mbak? Kelihatan ya, Mbak? Ya? Lanjut. Udah kayak trainer pemberdayaan diri ya, Mbak? Ya? Bener loh, serius. Aku Mbak Zaki, aku udah ngomong pakai pampers loh, Mbak, ketawa mulu dari kemarin tadi loh, Mbak, bahaya ini gitu kan. Ya. Oke, jadi intinya tadi ingat, jangan ngambil kalimatnya ya, karena itu melelahkan, tapi Anda ngerti emosi apa yang ada di situ, apa yang dia mau sampaikan, dan ada jaminan bahwa itu diterima dengan baik, ya. Gitu kan ya, dan dipenuhi rasanya. Itu, ya. Jadi itu yang biasa itu. Kalau saya bilang saya mengalah, akhirnya nanti jadi pamrih. Kan saya sudah ngalah. Akhirnya minta dikasihani. Kalau dia bilang saya sudah ngalah, nanti ribut lagi. Saya merasa sudah berkorban, dia sudah merasa berkorban, ribut lagi, Mbak. Akhirnya hitung-hitungan. Akhirnya berhitung. Lo sekarang gini dong, nah kalkulatif akhirnya jadinya, Mbak. Capek lagi akhirnya. Ya, jadi intinya tadi ya, kalau kita bicara soal komunikasi, maka memang istilahnya satu, emosi itu harus diterima dengan baik. Setelah emosi diterima dengan baik, maka saya tahu apa yang harus saya deliver ke orang tersebut. Nah, cuman sekarang masalahnya gini, Mbak. Ketika berkomunikasi, itu kan masalahnya bukan cuman saya memahami emosinya juga ya. Masalahnya bukan cuma itu juga. Setiap orang akhirnya gini, dengan gaya bahasa seperti itu, akhirnya bisa saya terima dengan baik. Nah, di sini letak kesulitannya. Di sini, Mbak, letak kesulitannya. Saya akan beberkan satu rahasia. Siap, Mbak Jaki, terima rahasia dari saya. Dan ini belum pernah saya sampaikan kepada siapapun yang pernah saya kenal.
bahkan dengan atasan-atasan, dengan orang-orang penting. Bahkan suamimu sendiri tidak tahu hal ini. Siap mendengar, Mbak? Oke. Dulu, tahun 2012, kira-kira sekitar 9 tahun yang lalu, saya mengundurkan diri dari sebuah jabatan prestis di sebuah bank swasta di Bandung. Dan semua orang goblok-goblokin saya. Semua orang goblok-goblokin saya. Karena saya mundur dan saya mengajukan pengunduran diri saya di perusahaan itu dengan sebuah alasan. Saat itu saya bilang bahwa saya ingin menjalankan bisnis saya sendiri. Saya bilang sama mereka kayak gitu, Mbak, dulu, Mbak. Ya, jadi memang dalam waktu yang sama, saat itu saya sudah dapat izin untuk menjadi seorang psychobiometric analis atau analis potensi genetik berbasis sidik jari. Ya, sudah dapat izin itu dari Talent Spectrum. Tuh Mas Ben tuh yang ngasih izin saya. Terima kasih Mas Ben. Anda termasuk orang yang berjasa dalam hidup saya. Besok siang kita makan nasi padang bersama-sama, oke? Ya. Nah, jadi waktu itu saya bilang, Mbak, saya ingin resign karena saya ingin jalanin usaha saya sendiri. Tapi sebetulnya itu bohong. Itu bohong. Saya keluar dari pekerjaan saya karena saya ingin dekat sama istri saya. Berarti ada yang dikorbankan ya untuk menjaga kelangsungan rumah tangga dengan istri pasangan kita gitu ya. Saat itu sedang ribut besar, sedang ada sebuah prahara besar saat itu. Tapi mohon maaf, ini tidak akan saya ceritakan di sini. Dan akhirnya membuat saya untuk berpikir tentang apa sebuah pekerjaan yang bisa saya pelajari, yang berguna untuk saya, berguna untuk orang lain, juga berguna untuk istri saya, berguna untuk keluarga saya. Akhirnya saya belajar tentang ilmu potensi genetik. Saya belajar ilmu. Nah, jadi di situ saya pelajari bahwa memang manusia itu berbeda. Betul, manusia berbeda. Cuman kan saya nggak berhenti sampai di situ ya, Mbak Zaki. Akhirnya di situ dipelajari. Oh, ternyata otak itu ada lobus, ada bagian prefrontal, frontal, parietal, occipital, temporal. Kemudian ada drive, reptilian complex, limbik, neocortex. Ada hemisfer kiri sama kanan. Ya, belum lagi bagian-bagian kerja otak yang lain. Dan ternyata saat itu yang lagi saya pelajari saat itu adalah ternyata kecenderungan itu bisa dibaca. Coba Mbak Jaki bayangin bahwa di situ saya punya kesempatan untuk memperbaiki komunikasi dengan istri saya. Ya. Baru mulai belajar ngerti istri saya tahun 2012. Nikahnya tahun 96. Kebayang ributnya berapa lama? Coba Mbak Jaki. Bentar, saya cek dulu nih orang-orang pada anteng semua kayak jondong ya. Oh, ya. Oke. Iya, teman-teman silahkan kalau ini diketik aja ya. Kita sambil ngobrol sama Mas Tunggul, sama Mbak Alin ya. Mereka bawa tisu terus kemudian meneteskan air mata gitu atau gimana tuh? Terus kayaknya tangan tuh bergetar gitu rasanya gitu ya untuk gitu. Ini ada Mbak Ade Sari Okut, so sweet katanya ya. Ada Mbak Reni juga tadi ngomong apa tuh di atas, lupa saya. Ya. Halo Mbak Reni. Jadi gini Mbak, akhirnya itu saya bilang gitu kan. Ini tidak ada satupun yang tahu bahwa alasan saya keluar dari tempat pekerjaan saya adalah saat itu saya ingin memperbaiki komunikasi dengan istri saya. Saya pengen dekat dengan istri saya. Saya lelah berantem sama istri saya, capek. Dan saya saat itu punya sebuah kesempatan buat belajar ilmu potensi genetik. Dan itu bisa dipelajari lewat sidik jari. Saat itu saya belajar itu, Mbak. Apakah langsung bisa? Mbak, nanti dulu. Kalau dibilang apa langsung bisa? Oke, kita belajar nih. Saya belajar nih. Saya menemukan data, Mbak. Jadi dari apa yang saya pelajari, saya menemukan data. Ya, ternyata ini bahasa beratnya gitu ya. Lobus temporal kiri
lobus temporal kiri, kerja otak dari istri saya, itu unik sekali. Lobus temporal kiri itu hubungannya dengan jari manis sebelah kanan. Jari manis sebelah kanan ada hubungannya dengan cara dia mendengar. Ternyata dia punya kepekaan dengar yang tinggi sekali. Jadi artinya istri saya itu ngerti banget tone. Dan makanya ketika dia merespon itu adem karena dia ngerti. Saya yang nggak ngerti. Mulai paham lagi saya. Oh iya, ternyata di situ ada perbedaan tentang gaya berkomunikasi. Dan ketika saya lihat, saya pelajari punya saya sendiri, memang ada perbedaan. Lobus temporal kiri dia sangat efisien ketika berkomunikasi. Sementara lobus temporal kiri saya mudah, dia keluar. Nggak dapet. Jadi artinya saya yang sangat deskriptif untuk menyampaikan sesuatu, itu ternyata tidak dibutuhkan oleh istri saya. Dan itu saya dapatkan waktu saya, ya sampai saat ini, kami berprofesi sebagai psychobiometric analis. Lewat sidik jari satu, saya jadi ngerti, oke, gaya komunikasinya minta seperti ini. Nah, nanti dulu Mbak, ketika sudah tahu seperti itu, apakah langsung oke? Enggak, ngeyel. Aku ngeyel. Oh, siapa tahu bisa berubah. Aku lakukan gini. Semakin direkayasa, semakin jadi. Semakin berat ternyata. Dan sampai pada sebuah titik akhirnya, baiklah, aku terima kamu apa adanya. Wah. Nah, berarti Mas, ini kan berarti nikah tahun 96. 2012 itu baru mau memahami pasangan, berarti itu 18 tahun, Mas. Padu, baik. Ngeri. Lap mana lap? Tisu mana tisu? Tangis darah. Waduh Mbak, artinya gini Mbak, maaf ya kalau bicara soal gejolak hidup ya Mbak, kalau bicara soal gejolak hidup gitu ya Mbak ya. Mungkin yang pernah mungkin gini, kalau bicara soal naik turunnya kehidupan gitu ya Mbak ya, bukan hanya dari masalah hubungan gitu, tapi dari masalah ekonomi juga Mbak. Kami tuh berdua dulu pernah jualan boneka di pinggir jalan loh Mbak. Oh, nah ini Mas, nyambung tentang masalah ekonomi. Nah, banyak juga masalah rumah tangga itu memang ya mungkin karena tadi ya udah nggak tahu karakternya masing-masing, komunikasinya macet, akhirnya ekonominya juga jadi seret. Nah ini tuh banyak perempuan-perempuan, istri-istri yang mengeluhkan suaminya pelit. Nah suaminya pelit ya karena nggak ada uangnya, gimana mau ngasih kan? Nah ini gimana Mbak, Mas dan Mbak untuk mengatasi masalah ekonomi di dalam keluarga? Ini Mbak, kami tuh dulu sama miskinnya. Kami tuh menikah sama-sama memang nggak punya apa-apa. Sama-sama nggak punya apa-apa. Cuma punya niat baik, cuma punya mimpi bahwa kita nanti bakal begini, walaupun jalannya terjal dan banyak tangisan yang luar biasa. Tapi kita cuma satu, komit berdua, apapun yang terjadi, jalan. Mbak, apa yang ada di kantong saya, dia tahu. Apa yang dia kelola, saya tahu. Jadi, maaf ya, buat kami berdua, nggak ada uang istri, nggak ada uang suami. Saya sangat rela hati ketika istri saya ngomong, ayang aku mau Shopee, gih. Ayang aku mau ini, sok. Ayang mau ini, nyah. Aku cuma kasih laporan. Itu kan sekarang. Itu kan sekarang. Dulu? Nah, kalau gini, dulu, jadi gini loh Mbak. Jadi satu sadar, ini hidup susah bareng-bareng. Iya. Kalau hidup susah bareng-bareng, berarti kita bangunnya bareng-bareng. Jadi karena dulu aku kerja, Mas Tunggu kerja, jadi uang itu digabung gitu. Karena hidupnya bareng-bareng, duitnya digabungin bareng-bareng. Dihitung, ayo buat apa? Dihitung. Jadi artinya gajiku, gajinya dia, dijadiin satu, dihitung bersama-sama saat itu. Buat apa, butuhnya apa, segala macam. Jadi makan enak itu sebulan sekali, Pak. Dulu makan enak sebulan sekali. Yang lainnya ya makan hati. Ya,
Jadi prinsip dasarnya seperti gini loh Mbak, keramaian masalah ekonomi itu kan cuma karena ego bahwa saya mampu memproduksi ini. Kamu cuma mampu memproduksi itu. Oh, tapi ngomong-ngomong masalah ekonomi, jadi gini Mbak, mungkin ya, jadi baru sekarang sadarnya mungkin ya, kan katanya kan gini, kalau seandainya suami istri ribut terus gitu kan, pasti nanti rezekinya sulit. Mungkin itu kalau kata orang tua ya, zaman dulu tuh kan begitu. Kalau ribut melulu nanti rezeki lu kagak ada gitu kan bilangnya kan. Mungkin itu gitu salah satunya, sehingga kami tidak bisa, dalam artian growth-nya kurang cepet gitu dalam perekonomian. Jadi ya sering berantemnya itu memang tentang ekonomi, tentang rasa, tentang sensitivitas, jadi tentang ekonomi kebanyakan begitu. Jadi istri saya Mbak bisa berhenti ribut karena dia juga sadar kalau kita lagi ribut rezeki saya seret. Dia juga jadi sadar. Saya juga sadar. Artinya ribut mulu kagak makan ini. Itu sudah muncul sebuah kesadaran bahwa kalau sampai ada suatu situasi nggak enak, itu bisa dipastikan kok Mbak. Memang nggak akan dapat apa-apa di rumah. Iya. Serius nggak dapat apa-apa. Tapi kalau berangkat dari rumah sudah enak, rezekinya pasti ada. Itu sih sudah nggak bisa dibantah, 25 tahun itu udah begitu. Iya. Makanya kalau kami ribut, buru-buru kami baikan. Kenapa? Takut miskin. Kalaupun dulu misalnya gini Mbak, dulu tuh misalnya keuangannya nggak begitu banyak gitu ya, maksudnya ya cukup lah gitu kan untuk makan, untuk segala macam gitu. Tapi pada saat kita berantem gitu kan, oh iya ini memang rezekinya pasti nggak ada gitu. Dan itu udah kami sadari. Kalau besoknya baik, nah itu pasti ada jalan lagi gitu. Nih, catet ya. Kalau ribut rezekinya jadi mabur. Makanya tadi kalau bicara soal apa namanya? Soal gimana cara saya bisa memahami komunikasi sama istri saya gitu ya Mbak ya. Ya setiap orang akan punya effortnya masing-masing gitu ya. Punya effortnya masing-masing. Tapi kalau kami berdua memang effortnya luar biasa. Ya, sampai istilahnya saya harus keluar di tempat pekerjaan saya untuk mempelajari sesuatu yang tujuan dasarnya sebetulnya hanya ingin memperbaiki komunikasi. Saya pengen tahu istri saya itu maunya apa sih. Jadi jujur aja belajar sidik jari itu awalnya buat ngintip istri saya. Dasarnya itu. Gitu loh. Tapi di sisi lain, ini bisa jadi bisnis. Akhirnya saya ngerti gitu kan ya, apa yang dia kepengenin, apa yang dia mau. Bahkan saya paham pola pikirnya. Biasanya, ini emang kebalik. Kalau laki-laki kan yang pola pikirnya simpel ya. Sementara kalau perempuan yang ruwet ya Mbak ya. Ini kebalik. Dia yang simpel, aku yang ruwet. Tapi kami sadar. Artinya gini, oke lah, cerita soal sidik jari memang bicaranya kayak gitu. Cara berpikir saya konsentrik istilahnya. Fokus satu titik, gak pernah bisa lepas kalau nggak lewat dari situ. Cenderung dia punya perfeksionis. Dia punya plan A, B, C, D. Kalau nggak masuk situ, alternatifnya E, F, G, H. Sampai X, Y, Z. Kalau istri saya ngomong gini, ya kalau susah tinggalin aja. Kok gitu? Nah, itu sesuatu yang nggak bisa saya terima. Tapi begitu saya belajar ilmu potensi genetik, dapat saya. Saya nggak mungkin paksakan. Nah, tapi akhirnya kita bisa saling melengkapi. Yeah. Kita bisa saling melengkapi. Artinya gini, istri saya ngomong, tadi kan saya ngomong, di awal saya ngomong, urusan keuangan, itu saya yang mengelola semuanya. Karena istri saya tahu pola pikir saya yang kompleks akan mampu melakukan itu. Daripada saya ribet gitu kan ya biar. Tapi istri saya juga hebat. Dia punya intuisi bagus kalau dia bilang, yang jalan yang, jadi duit tuh. Saya nggak punya itu. Dia punya itu. Iya kan? Jadi artinya ketika saya paham, kita bisa saling melengkapi malah. Sama seperti ketika saya menikah sama dia dulu. Saya nggak pernah main ke pantai. Kasihan banget kan. Ketemu dia yang ke pantai yuk, ya ampun girang banget saya. Jadi harus ada inner child-nya yang dipupuk, kasih makan. Sampai sekarang masih seperti itu. Jadi sampai sekarang itu si Mas Tunggul tuh masih seperti anak-anak gitu. Ya layaknya anak kecil yang disuapin gitu loh, dikasih bicara yang enak gitu, dikasih kenyamanan yang bagus. Tapi habis itu kerjanya tahu sendiri. Kalau itu semuanya sudah dapat kerjanya, terbaik. Kenceng banget. Tapi habis itu kalau malam jadi anak kecil lagi. Berarti dengan sidik jari itu bisa memahami diri kita sendiri dan juga memahami pasangan kita ya Mas. Jadi itu tuh sangat penting sebenarnya ya. Kita tuh paham potensi genetiknya kita. Mbak, begini. Sebetulnya waktu itu saya belajar bukan cuma sidik jari saja ya. Ilmu psikologi saya pelajari, semuanya saya pelajari. Karena memang saya berniat sekali untuk memahami itu. Aku aja sering ke psikolog.
Ya, sampai terapi. istriku tuh Mbak, ya itu sampai ku bawa ke psikolog buat terapi, bahkan pernah masuk ke sesi hipnoterapi Masuk ke untuk Ter- mencoba sampai segitu dalamnya. Nah, sidik jari itu artinya gini loh. Cuman saya pakai buat baiklah kamu diturunkan dari surga, kemudian dipasangkan kepada aku dengan spesifikasi seperti ini, dan ini yang harus saya terima. Baik, saya terima. Jadi cuma termasuk buat istilahnya cuman oke, baik, ngerti. Gitu toh. Gimana Mbak? aku masih ingat Mas Tunggul waktu ikut kelas vibrasinya Mas Arif tuh bilang saya hanya ingin memperbaiki hubungan saya dengan istri saya. Gitu ya Mas Tunggul ya waktu itu ya. Itu pun juga mau saya sampaikan Mbak. Bahkan tahun 2019 saya ketika saya ikut kelasnya suaminya jenengan. Dan Mas Arif tanya waktu itu, Mas Tunggul kenapa? Saya bilang, Mas Tunggul kenapa mau ikut kelas ini? Jawabannya sederhana. Saya ingin memperbaiki atau meningkatkan kualitas komunikasi hubungan dengan istri saya. Kadang saya percaya, inilah tempat saya. Saya sudah nggak punya siapa-siapa lagi, dalam artian bahwa ini tempat pijakan terakhir saya. Saya mau kemana setelah dari sini? Dan saya melihat ini adalah hal yang paling patut untuk saya perjuangkan. Kamu memperjuangkan Oke. Berarti untuk memahami pasangan kita itu tuh kita perlu untuk berupaya ya Mas. Kayak Mas Tunggul tuh ke psikolog, belajar sidik jari, belajar macam-macam hal itu hanya untuk bisa memahami pasangannya. Berarti kan ada upaya, nggak asal nyalahin, nggak asal apa terserah kayak gitu ya. Ada upaya kita untuk memang memahami dan itu memang eh, perlu bertahun-tahun, nggak bisa sekejap langsung paham kayak gitu kan? Yo, kami itu sudah melalui 3 fase bahaya, Mbak. Tahun 99, 2005, dan 2012. Itu fase perih. Wah, itu fase di ujung tanduk. Sudah luar biasa itu fase yang aduh, susah banget diomongin lah pokoknya lah. Gitu kan. Cuma sekali lagi saya bilang, ini layak untuk dipertahankan, ini layak. Jadi pada dasarnya akhirnya ketika ada rumah tangga yang sudah di ujung tanduk, gitu ya Mbak ya. Tadi kan saya ngomong tadi di ujung tanduk ya Mbak ya, di ujung tanduk. Kan yang jadi pertanyaan kan sekarang gimana cara bertahan, betul ya? Kayak gitu ya Mbak ya. Gimana kita bisa bertahan? Padahal di ujung tanduk tuh nggak enak ya Mbak ya. Kenapa sih nggak enaknya bertahan itu sakit? Gitu gimana tadi? Ini kayak coba bertahan itu kalau Pergi nggak bisa, bertahan sakit. Pergi nggak bisa, mungkin karena ada anak-anak dan segala macam ya. Tapi bertahan pun sakit. Aduh, itu kayak kita tuh di atas api gitu ya, tapi nggak bisa pergi. Ya, betul. Jadi kalau ini sih artinya gini ya Mbak ya. Jadi gini, kami mengalami 3 fase itu. Ya, kami mengalami 3 fase itu, di mana pergi nggak bisa, bertahan sakit. Kalau aku secara pribadi pergi nggak bisa karena nggak tahu mau pergi kemana, nggak punya siapa-siapa lagi. Di Bandung kita nggak punya siapa-siapa. Dan kebetulan kami tinggal di kota yang nggak ada siapa-siapa. Lucu lagi kan? Udah saya dulu kecil ketulok-tulok kayak khusus coba nih. Ketulok-tulok kayak Sia-sia. Oh, terlunta-lunta. Terlunta-lunta, masuk gede tua terlunta-lunta lagi. Ini berarti kan ada sesuatu yang harus saya perjuangkan toh. Oke? Jadi akhirnya saya mikir, tiga kejadian, 3 fase di ujung tanduk itu. Saya renungin akhirnya, saya dapetin gimana caranya bisa bertahan, Mbak. Nggak mungkin gini. Jadi pada saat kita bertahan itu kita memang stay berdua, apapun berdua gitu. Oke, berarti value-nya tetap ke nomor 1 tadi ya. Jadi kita kembali ke value tadi yang pertama, bahwa 1 cuman saya, kamu, dan anak-anak. Oke? Dan tadi ada value yang kedua yang masih kita sepakati adalah ya, bahwa kita mempertahankan pernikahan karena kita mau, bukan karena anak-anak. Ya. Karena ada rasa cinta. Ada rasa cinta tadi. Yang ngomong cinta lagi nanti ngomong lagi nanti. Dikira bucin ya. Nah ini Mas, aku jadi terbersit pertanyaan nih. Nah berarti kan biasanya tuh ada orang yang lebih memilih bercerai
daripada meninggalkan pekerjaan yang sudah mapan. Nah, tapi Mas Tunggul kebalik, rela meninggalkan pekerjaan yang sudah mapan dan memilih untuk mempertahankan istrinya. Itu apa yang membuat Mas Tunggul mengambil keputusan besar itu? Saya Ini percaya, soalnya ada pertanyaan ini, Mas. Jadi bagaimana biaya kebutuhan hidup saat memutuskan untuk berhenti kerja, sementara Mas Tunggul harus belajar psychobiometric analysis. Berarti kan udah demi rumah tangga, saya tahu jawabannya. Saya tahu jawabannya. gimana? Kenapa saya berani melakukan itu ya, Mbak ya? Karena saya cerdas, Mbak. Lihat muka gua. Dan dia dulu menikahi aku. Apa alasannya, Yang? Saya pintar, Mbak. Kalau saya cerdas, maka saya bisa dipakai dimanapun. Dan buat saya, untuk cari uang, bukan masalah. Saya tidak pernah takut untuk tidak dapat pekerjaan karena saya punya kompetensi yang hebat. Percaya diri aja. Saya punya rasa percaya diri itu yang tinggi. Ya, tapi saya percaya semua itu mengalir dengan baik ketika keluarga saya baik-baik saja. Dan itu sudah terbukti berulang. Jadi pada saat ada ribut itu memang karena kita mungkin nggak pernah pisah kali ya Mbak ya. Jadi ribut apapun ya berdua gitu loh. Coba ya, kamu ambilin sarung ya. Ambilin sarung. Sarung. Kedinginan ya? Atau mau buat apa itu? Simulasi. Oh iya, sip. Nah itu Mas, biasanya kan orang ketakutan nggak dapat rezeki, akhirnya memilih berpisah. Misalnya LDRan kayak gitu tuh. Daripada mengkorbankan pekerjaannya, mending pisah, cari istri yang lain kayak gitu. Nah berarti kan Mas Tunggul memiliki value, apapun yang terjadi, keluarga harus tetap utuh. Berarti ada komitmen dari awal bahwa rumah tangga itu harus bersatu gitu ya Mas. Apapun terjangan yang begitu dalam. Ya Allah, apa ini? Kami itu seperti ini. Jadi nggak pernah. Artinya begitu berantem, ya begini. Begini, walaupun masih Akur, ya begini. berantem begini, akur begini. Nggak pernah meninggalkan, nggak pernah meninggalkan anak-anak. Sebaik mungkin begini. Jadi gini Mbak. Itu udah. Kayak gimana sih? Ampun. Bagus tapi Mbak. Bagus tapi lucu. Ya, jadi gini, LDRan karena bekerja. Ya, selama memang itu cuma karena tugas dan bukan karena keributan atau menghindari komunikasi sama pasangan, yang menurut saya itu nggak apa-apa. Kalau memang Anda bisa lakukan. Gitu kan? Tapi kalau LDRan karena memang, ya sudahlah biar aku tetap bekerja daripada aku ribut sama dia, mendingan LDR. Hey, kemana aja kamu, panci rusak? Tolonglah. Ya, maksud cuma segitu aja. Tadi kalau saya balik, Mbak, saya takut gimana, artinya gini, apa yang membuat saya berani meninggalkan sebuah pekerjaan yang sudah sebegitu mapannya? Tadi kan pertanyaannya kayak gitu ya, Mbak. Sekarang logikanya gini, Mbak. Itu perusahaan gereja mau bayar saya kok. Saya nggak ngemis kok saya kerja di situ. Ya, ketika saya mau cari pekerjaan lain, saya dapat kok. Gampang. Kalau ditanya, emang ada jaminannya? Nggak ada. Tapi saya yakin saya dapat. Ya dapat. Saya keluar Mbak, ini maaf ya cuma cerita ya, begitu saya keluar dari bank tersebut gitu kan ya, dengan alasan saya mau benar-benar saya mau usaha, itu ada 5 perusahaan langsung nelpon saya, Mas datang main ke kantor lah. No thanks. Jadi pertanyaan sekarang adalah, apa kita dikendalikan dengan uang? Aku pikir tidak, nggak mau saya. Tapi ingat ya, Anda berani ngomong kayak gini kalau Anda yakin Anda punya kompetensi ya. Kalau Anda masih belum punya apa-apa, belum punya kompetensi, wah jangan coba-coba. Karena bukan apa-apa Mbak. Itu kan tahun 2012 ya Mbak ya. Itu kan tahun 2012 ya. Sebelumnya saya di tempat pekerjaan saya yang terdahulu Mbak, saya punya banyak prestasi. Ya, waktu saya kerja di satu dealer mobil salah satu terbesar di Indonesia. Waktu itu, saya itu bisa jadi masuk 3 besar wilayah Jawa Barat. Saya jual mobil sampai 120 waktu itu Mbak, dalam periode 3 bulan. Bayangin. Itu artinya mengatakan bahwa saya memang mampu. Tapi lucu Mbak, punya kemampuan baik. Tapi hubungan dengan keluarga jelek. Itu yang saya pertahankan. Akhirnya, kalau sekarang bicara soal
ada di ujung tanduk gitu ya Mbak ya. Jadi gini, ketika ada situasi di ujung tanduk, saya mengamati Mbak, ternyata ada 4 langkah nih, ada 4 hal yang kami lakukan. Ya. Ternyata ada 4 hal. Jadi ketika kami sedang di ujung tanduk, ada 4 hal yang kami lakukan. Pertama, ada pertanyaan seperti ini. Apakah masih bersepakat untuk hidup bersama? Kalau sepakat berarti harus memperbaiki. Dan saya sampai hari ini belum pernah mendengar istri saya mengatakan sepakat. Dia cuman jawab cuma gitu doang. Dan dia kembali ke dapur. Boh asah-asah, boh apa. Tapi menunjukkan bahwa dia stay. Dan akhirnya saya juga sudah tidak menuntut dia untuk ngomong, iya yang, aku kan menyayangi kamu, sehingga aku masih mau ada di sini. Enggak. Ya, enggak. Artinya dia tetap mau stay, dia tetap mau komitmen, cuman memang dia sangat efisien terhadap suara. Makanya tak pujuk-pujukin Mbak, tolong bantuin aku konsul sidik jari, aku tuh luar biasa capek. Dia bilang, enggak, aku bukan itu. Itu sudah sadar. Bukannya orang terus, oh kamu harus berkembang, kamu harus bisa. Kan biasanya gitu ya, kalau motivasi gitu kan, kamu mampu, kamu ini. Bel. Manusia itu punya potensi. Punya inborn, punya lingkungan. Ketika inborn, bawaan lahir terbaca dengan baik, kita nggak perlu memaksakan sesuatu. Kita boleh belajar, tapi juga pasti ada limit. Ya. Oke, jadi satu, apakah kita masih bersepakat? Gitu ya Mbak ya. Kemudian yang kedua, apakah bersedia mengakui kesalahan? Ya, saya salah. Aku juga salah. Aku juga salah. Maafin ya. Maafin ya. Iya. Ya. Ya, jadi pengakuan. Ngaku, iya salah, Ya. salah. Mau apa nggak apa-apa, aku salah. Iya, aku salah. Tapi ada langkah ketiga. Apakah bersedia menerima kesalahan pasangannya? Ini udah ngaku nih. Yang itu sebelahnya mau nggak? Ya udah nggak apa-apa. Tapi kan biasanya ada pasangan yang egonya tinggi. Begitu salah, bejek. Oh lu ya, ternyata kamu bermain di belakangku karena Berarti mampu memaafkan ya, Mas. Yang ketiga. harus dia terima kesalahan pasangannya. Iya nggak apa-apa. Jadi jangan cuma iya, tapi Mungkin belum maafin dulu Mbak, diterima. Ya nggak apa-apa. Itu belum, itu Oke. tuh belum maafin loh. Maafin tuh perjalanan yang baiklah, nggak apa-apa, aku terima. Oke, jadi tadi yang pertama ya, ada kesepakatan, masih mau bareng nggak? Mau bareng nggak? Oke, yang kedua, ngaku nggak kesalahannya. Yang ketiga, yang terima itu mau terima nggak? Dia harus mau terima. Karena kalau nggak terima, ya nggak akan selesai. Gitu. Nah, yang keempat yang paling penting, ketika muncul rasa sakit, bersedia tidak untuk mengobati rasa sakit itu bersama-sama. aku dulu sakit kok. Wah, aku capek banget ngobatin dia, sumpah. Hati. Tapi saya tahu karena ulah saya juga. Iya kan ya? Dan saya juga pernah merasa sakit hati karena ulah dia juga. Jadi tektoknya tinggi sekali. Iya. Jadi ketika muncul rasa sakit, bersedia nggak untuk mengobati rasa sakit bersama-sama? Jadi gini loh Mbak, mengobati rasa sakit bersama-sama tuh bukan terus, oh ya saya ngobatin kamu. Bukan. Artinya gini, kamu sakitnya dirasa gimana? Gini, kayaknya kok susah move on ya, kayaknya gimana? Ayo kita bareng-bareng ke psikolog. Ayo kita bareng-bareng ke sini. Kita upayakan bersama-sama. Kan tadi menerima kesalahannya. Kan sudah terima kesalahannya. Ayo kita apakan? Ya, bareng-bareng. Ayo kita bareng-bareng, kita beresin bareng-bareng. Nah, ketika, jadi gini loh, ini langkah-langkah ini itu sama sekali nggak ngomong soal duit loh Mbak. Tapi percaya atau tidak, ketika Ini sudah masuk di poin ketiga, ketika pasangan mengatakan bahwa aku maafin, menerima kesalahanmu. di situ rezeki mulai ya. Dan ketika ada upaya-upaya perbaikan, termasuk aku ikut kelas suamimu terakhir Mbak. Dan memang tak akoni Mbak, saya akuin, pulang dari kelas vibrasi Mbak, saya kaya raya. Uang saya banyak, saya mau sombong, boleh? Beneran. Nih, tergokil narasumbernya ada yang bilang gitu. Gila, duit gue banyak, gue bisa beli MacBook, gue bisa beli iPhone, gue bisa beli iPad,
Gua Tapi bisa belinya beli. ini Mbak, belinya kebanyakan yang masa kecil dia itu nggak dapet gitu loh. Kalau aku kan udah terpenuhi kan gitu kan dari apa-apa gitu loh. Tapi aku udah bilang sama istriku, Shopee Unlimited. Enggak. Dia bilang, Shopee Unlimited. Saya Kan bilang, aku nggak mau minta. tuh, dia makan gitu. Aku nggak mau minta. Aku tahu padahal ada yang dia mau. Aku cuman kasih handphone gini. Ini pinnya ini. Kamu atur sendiri. Sudah. Artinya dengan seperti itu jalan. Memang ngakuin Mbak, pulang dari kelas vibrasi, ada sesuatu yang berubah memang. Dan setelah itu, 6 bulan berikutnya, istriku yang masuk ke kelas vibrasi. Wow. Akhirnya kami punya frekuensi, Sama. kami punya getaran yang sama. Kami punya atensi, kami punya intensi, dan kami punya koneksi yang sama. Akhirnya kita bisa mengobati diri kita bersama-sama. Akhirnya kami sering ke Bali. Aku seneng banget denger ini, happy ending. Ya, akhirnya kami punya menantu. Akhirnya anak kami lulus kuliah, bisa kerja, bisa ini, bisa itu. Metode sarung ajaib katanya. Oh iya nih. Berantem pakai sarung, Mbak. Nggak kemana-mana. Ada yang tanya, gimana sih ribut tapi tetap berdua? Biasanya kan kalau ribut, lihat aja kan udah sebel banget kan? Ya kami lihat-lihatan tapi sebel-sebelan. Ya lihat tapi sebel, tapi kaki harus nempel kalau tidur. Lu itu udah kesepakatan. Walaupun berbelakangan gitu tapi kaki harus nempel. Tidur kaki yang nempel. Ya sebel tapi ya tempelin aja. Enggak tadi, ingat balik ke poin gini loh, Mbak. Berangkat lagi lah pada value tadi yang kita Ya. mau bangun. Betul. Jadi gini kan, tadi kan ketika ada 2 value awal tadi ya Mbak ya, bahwa rumah tangga ini dibangun cuma aku, kamu sama anak-anak. Kesepakatan tadi. Dan rumah tangga ini tidak dipertahankan atas dasar alasan cuma anak-anak. Rumah tangga ini diperbaikan karena rumah tangga ini dipertahankan karena memang kami mau dan kami mencinta. Selesai. Jadi atas dasar itu, jadi ada apapun baliknya ke situ. Dan tadi saya bilang ketika sudah dijung tanduk, pertanyaannya sederhana. Masih ada kesepakatan nggak? Kita bersepakat untuk tetap hidup bersama. Nah, saya tidak menyalahkan orang yang akhirnya mengakhiri. Itu pun juga sebuah keputusan yang benar. Iya, silakan. Karena jangan sampai dia juga menyakiti dirinya terus-menerus. Hanya karena anak-anak. Hanya karena anak-anak. Tapi dia nggak bahagia. Sorry to say, saya juga aja gini loh. Lihatlah Aska Corbusier. Tumbuh kok baik kok. Keker badan. Iya kan? Walaupun bapaknya ibunya bercerai, sudah selesai. Iya kan? Jadi kami atas dasar itu. Jadi baik lagi, Mbak, kenapa bisa seperti itu? Bisa gokil seperti itu? Karena kami punya value yang jelas. Ya. Oke. Berarti nggak salah juga kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan gitu ya, Mas ya? Salah juga. Salah juga. Jadi artinya gini loh, kalau ketika ada orang bercerai, berarti kan pertanyaan saya adalah apakah kalian berdua punya value yang sama Iya. atau menanamkan value yang kuat di awal pernikahan kalian? Ataukah sama-sama memang udah nggak mau memperbaiki diri? Atau memang kalian sudah bersepakat untuk tidak hidup Iya. bersama? Itu pun juga tidak salah. Ya, daripada kalian menyiksa diri kalian juga, akhirnya dampaknya juga jadi buruk. Maaf, saya membenci perceraian. Sama seperti Allah membenci perceraian. Saya kan umatnya. Pasangan terkoplo, kata Mas Arief. Kok Mas Ariefnya nggak datang? Iya, tadi sudah datang sebentar ya. Cuma intermezzo doang. Aku mau juga di Unlimited juga. Boleh sekali. Arif Rautomo, datanglah. Nah, datang belum? Nah nih Mas Tunggul, kadang tuh ya, karena sudah tidak tahu harus bagaimana, akhirnya sudah nikah lama, tidak ketemu kesepakatan, tidak komunikasi juga sudah nggak tahu berantakan, akhirnya wes sembuh lah tuh bukan penerimaan, tetapi wes sembuh. Karepmu, akhirnya rasa cinta itu sudah mulai pudar, hambar, hanya mempertahankan rumah tangga. Bubar, cepetan bubar, ngapain? Hidup Anda sia-sia kalau gitu. Anda bisa hidup jauh lebih bagus tanpa dia. Kalau memang yang terjadi seperti itu. Jujur, mending saya bilang, kalau teman sama saya ngomong kayak gitu, aku udah gak ada rasa gini, cerai cepetan. Ngapain? Cinta, ya? Ngapain? Buat apa? Tadi kan saya lihat pertanyaannya sederhana kan, apakah Anda masih bersepakat untuk hidup bersama? Itu poin pertama. Yang kedua, apakah kalian bersedia untuk mengakui kesalahan kalian?
Kemudian di sebaliknya yang dapat terima, dia mau terima nggak? Nah, ketika sudah saling terima, mau nggak bersama-sama mengobati rasa sakit? Yuk kita berobat bareng istilahnya gitu. Sama-sama. Gitu kan? Coba Mbak Zaki lihat. Gitu ya. Muka kami sama sekarang kan? Baru tak bilangin sama Mas Arief kemarin, ini muka makin lama makin sama ini gitu kata ya. Kayak adonan diaduk-aduk, bener-bener diaduk. Ya pada baik jadinya kayak kiye. Gitu, Mbak. Ya, jadi sorry, saya bukannya mensupport sebuah perceraian, bukan. Cuma artinya gini, Anda menikah punya value nggak? Value-nya cukup kuat nggak? Intinya itu sih kalau awalnya. Kalau nggak punya value, rapuh tuh. Rapuh, nggak akan lama. Oke, bisa nggak value dibentuk walaupun sudah menikah? Bisa. Dibuat kesepakatan? Bisa. Dulu. Bau. Bau ya. Bener. Tadi aku sudah bilang, datanglah. Aku jadi ketawa ikut lihat suamiku. Berarti Mas, misalnya memang harus bertahan, ya bertahanlah untuk sama-sama bertumbuh gitu ya. Bukan wis sembuhlah. Tersiksa nanti seumur hidup kita ya. Betul. Terus mau ngapain? Terus Rumah tangga tangga mau ngapain? Orang rumah tangga mau cari bahagia kok. Nunggu Ya mati kan? katanya. Gini loh, Mbak. Nunggu mati. Esensi menikah itu melebur. Saya ulangi ya. Esensi menikah itu melebur menjadi satu. Sok, mau di agama manapun, kalau ada kiai, ustadz, pastor, bante, pendeta, pasti akan cerita gitu. Kalian dipersatukan oleh Tuhan dan hanya bisa dipisahkan oleh Tuhan. Dipersatukan berarti sudah tidak ada saya dan kamu, adanya kita. Karena sudah melebur. Terus kalau bilang bulah, ngapain? Bubar wae. Aja kesuwen. Si kenceng kia, si kenceng. Golek liane be bisa. Ngapa? Hah? Nah, jadi gitu ya. Ya iya. Ya, melebur. Jadi esensinya melebur ya, Mbak. Jadi esensi melebur berarti kan artinya kan bahwa udah jadi satu gitu kan. Jadi kalau ada perselisihan dalam rumah tangga dan ini jangka panjang gitu kan. Saya cuma yakin satu hal, ada sesuatu yang dipertahankan di dalam diri mereka masing-masing. Entah egonya, entah apanya, entah rasa takutnya apa. Saling mempertahankan. Jadi defensif, masing-masing defensif, masing-masing punya rasa takut. Cuman itu aja masalahnya. Jadi kalau banyak orang yang konsul sama kami berdua, minta pendapat segala macam, kalau cuma satu orang kami nggak akan layani. Nggak mau. Harus jadi kalau mau kita bicara tentang konseling pernikahan gitu kan ya, dua-duanya nongol. Nggak ada. Cuma satu, males. Tadi yang ini ngomong gini, terus ngomongin lagi, ngomongnya gini, udah beda lagi, sini ngomongin lagi. Capek. Ya, walaupun dibayar mahal kami tidak mau. Ada. Soalnya nggak akan utuh ya kalau cuma satu doang yang curhat. Nggak akan utuh, Mbak. Capek doang. Ya. Gitu. Oke, Mas, ya. ini makin malam makin rame nih. Gimana nih? Terus lah, udah nggak apa-apa. Nih, Mbak Fafa Kamila baru hadir. Lihat sambil ngakak. Wah, selamat datang Mbak Fafa. Terus ada Teko Kosong. Kalau boleh tahu, value apa yang Mas Tunggul dan Mbak Alin perjuangkan? Wah, mungkin ini udah dibahas tadi, tapi mungkin baru Mbaknya hadir. Sekilas saja bisa dijawab Mas Tunggul? Iya, tadi kalau bicara value, berarti kan value kan sesuatu yang kami sepakati di awal pada saat mau menikah dan pada saat menjalin pertama kali. Ada dua value yang kami yakini. Satu, bahwa rumah tangga itu cuma saya, istri, dan anak-anak. Yang lain, siapapun yang lain di luar. Siapapun di luar. Jadi tidak ada pihak siapapun. Orang tua siapa? Tidak ada. Cuman saya, istri, dan anak. Yang kedua, kami sepakat tidak mempertahankan rumah tangga cuma karena anak. Tidak mau. Kami mempertahankan atas dasar memang kami mau dan atas dasar cinta. Ahai. Ahai. Ya. Wah.
Berarti kalau yang sudah tidak ada lagi cinta, coba diinget-inget lagi dulu waktu menikah, gimana ya tumbuhkan lagi rasa cinta itu ya. Nah, itu Mbak. Jadi sebetulnya kan Dipupuk lagi. kan artinya banyak yang nanya juga sama saya Mbak ya. Katanya nikah udah lama ya. Cuman gimana ya istilahnya? Hambar. Bukan, kalau ngeliat kami gitu loh Mbak. Kalau lihat kami Oh gitu. iya iya. Masih membara. Iya, katanya kok masih kayak orang baru nikah kemarin. Katanya gitu kan ya. Katanya gitu. Tapi kalau menurut Mbak Zaki gimana sih? Emang sorry kayak ya artinya kan kita udah cukup kenal lama ya Mbak ya. Artinya ini dua orang ini yang terjadi apa sih Mbak? Atau penilaian Mbak balik Zaki kan sering lihat gimana kami. gitu ya? Iya Emang kan tadi aku komen di tempatnya Mbak Alin kan. Wah ini pengantin barunya gitu kan. Lah kalau orang yang sudah mau punya cucu kan biasanya kan apa ya biasa aja gitu, nggak terlalu romantis dan sebagainya. Tapi kan kalian tampaknya masih hot gitu loh, cie. mau tahu resepnya? Nanti Mas Arif nongol nih. Nah, emang kayaknya mulai bau dia lagi nih, sebel gua. Ya, ya artinya kalau bicara tentang apa ya namanya hamba apa udah lama tetap bisa mempertahankan rumah tangga seperti ini, terus kayak yang katanya sih kayak masih pacaran aja, ke Bali berdua, pergi kemana-mana berdua gitu. Ya oke lah, tadi mungkin kunci yang pertama memang akhirnya Tadi kesamaannya. ada kesamaan ya. Jadi artinya bahwa kami menemukan kesenangan yang bisa dilakukan bersama-sama. Jadi gini, misalnya gini, saya tidak menyalahkan seandainya ada suami punya satu hobi tersendiri, istri punya hobi tersendiri. Boleh. Oke, itu boleh. Karena masing-masing punya kesenangan. Tapi pertanyaannya adalah kalau kalian pasangan tidak punya satu kesamaan tentang aktivitas yang bisa dilakukan bersama-sama, dan itu kesenangan kalian, kesenangan baru. Kalau itu tidak ada, itu bahaya loh. Serius. Karena yang satu main ke sana, yang satu main ke sana. Yang di sana ketemu siapa, yang di sini ketemu siapa. Yang di sana dapat apa, yang di sini dapat apa. Itu kan beda jadi. Ya. Jadi memang karena kesenangan kami adalah jalan-jalan. Cari pekerjaannya ya. Ya. Jalan-jalan. Jadi artinya kemarin sampai Bali pun saya nyetir gitu kan ya. Dan itu juga baru selesai sakit, kena demam berdarah. Ya kami enjoy aja, nggak ada masalah. Karena memang kami punya kesamaan yang ada kesamaan di situ kan ya. Ada satu aktivitas atau kesenangan yang bisa dilakukan bersama-sama. Tapi Mbak, tapi. Kalau Mbak Jaki nanya, bagaimana caranya saya tetap bisa seperti ini sekarang gitu ya Mbak Jaki ya. Di Jadi usia gini, pernikahan yang udah 25 tahun, itu kan cukup lama ya. saya mencoba gini Mbak, saya mencoba mencari alasan yang kuat kenapa saya pengen hidup sama dia. Jadi Balik siap-siap deg-degan. saya harus menemukan sebuah alasan yang kuat kenapa saya pengen hidup sama dia. Apa alasannya? Mbak Jaki tahu nggak alasannya apa Mbak? Belum pernah dengar. Dia pinter nyanyiin dangdut Mbak. Serius. Mbak Itu Jaki, bisa buat rengang-rengang waktu di jalan gitu ya, waktu liburan gitu ya. Mbak, bener Mbak. Kalau jadi dulu dia tuh ya Mbak, aku inget banget loh Mbak. Dia itu dulu bintang di kampungnya Mbak. Ya, dia tuh bintang Masa di iya kampungnya. masa iya sudah dapat bintang setelah sekian tahun mau dibuang gitu ya? Dia tuh bintang di kampungnya Mbak. Terus dia tuh di situ sering ditanggap buat nyanyi kalau ada hajatan, ada apa-apa ya. Terus dia nari. Ya artinya dia kembang desa Mbak. Mbak Jaki tahu nggak? Aku cerita sama Mbak Jaki ya. Aku pernah pulang ngapelin dia dan dicegat sama pemuda desa di situ Mbak. Aku mau digebukin waktu itu Mbak. Karena aku dianggap orang luar. Ya, orang luar yang berani macarin kembang desa di situ Mbak. Ya. Berarti alasan itu ya yang membuat Mas Tunggul dulu tuh dapetin Mbak Alin tuh susah.
gitu ya. Nah, Apa ini harus itu? dipertahankan nih. Goblok temen kayak gitu kan ya. Coba lah pikir gitu kan. Ini Nyanyi ini nyanyi 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 dikit. jangan tinggalkan aku. Waduh. Ku mohon kepadamu. Lu nggak pantas cengkoknya. Iya, nyanyi makanya buruan. Ya. Ya. Gitu. Jadi kalau kalau ini Mbak, jadi kalau lagi kesel gitu ya, kadang aku godain ya gitu, suka pakai nyanyi-nyanyi lagu dangdut tapi ini Cengkoknya Mbak, enak bener. Ya ampun. Ya Akhirnya ampun. Mas Tunggul nggak jadi marah ya, luntur marahnya. Gue dapet biduan dangdut kampung. dasar. Dan aku mau digebukin pemuda desa saat itu karena lihat ada orang luar datang ingin memetik kembang desa. Aku pemenang saat itu, Mbak. Aku bisa memenangkan saat itu, Mbak. Masa mau dibuang? Ya. Jadi aku tidak akan menyia-nyiakan perjuanganku saat itu, Mbak. Capek itu loh, Mbak. Loh, Mbak loh. Terus kalau aku nggak inget itu, terus buat apa? Jadi itulah alasan aku menemukan alasan yang kuat di situ. Itu very personal. Itu very personal gitu loh, Mbak loh. Mungkin alasannya sangat sederhana. Istriku bisa nyanyiin dangdut. Dan itu membuatku berharga. Langka. Iya. Ya Bang ya. Berarti Artinya buat teman-teman yang sekarang mungkin sedang bermasalah dengan pasangannya dan udah di ujung tanduk, mesti memiliki satu alasan ya yang membuat kenapa harus mempertahankan pasangan Anda itu. kenapa saya mau hidup sama dia? Apa alasan aku mau hidup dengan dia? Kalau sudah nggak ada, udah mendingan Ngapain? Sekali lagi, saya tidak suka dengan, saya membenci perceraian. Dan saya juga nggak tahu kok hubungan saya dengan istri saya jodohnya sampai berapa jauh. Saya juga nggak ngerti. Serius, saya juga nggak ngerti. Yang saya tahu cuma saya berupaya. Itu aja. Ya, tidak ada hal yang saya upayakan. Oke, jadi itu yang pertama ya Mbak ya. Saya harus temukan alasan yang kuat. Oke. Kemudian yang kedua Mbak. Dia kan dulu bintang ini apa namanya kembang desa ya Mbak ya. Kan kebayang ya, cakep ya Mbak ya. Masa sekarang jelek? Nggak mau saya. Serius Mbak. Saya tuh Mbak ya, paling rewel nyuruh istri saya ke skincare. Rewel. Males. Dia yang males malah. Nggak mau ini. Mbak. Cuman gara-gara pandemi nih Mbak. Akhirnya mobil yang buat dia, akhirnya tak kembalikan ke leasing karena waktu awal-awal pandemi aku nggak sanggup bayar. Aku sampai belikan dia mobil waktu itu loh Mbak. Karena dia minta saat itu. Mobil tak belikan. Buat ke skincare. Biar kinclong. Mobilnya udah ada. Dia nggak mau nyetir. Ayang pengen supir. Mati kita. Ya, tapi artinya gini, saya juga nggak ngambek. Artinya masih ada anak yang bisa anterin ibumu sana, anterin ibumu. Karena bukan apa Mbak. Sorry Mbak, saya tidak mau istri saya kelomprot. You know what mean kelomprot? Kelomprot is not delicious to see. Iya, soalnya gini Mbak Jaki apa. Mas Tunggul kan visualnya kan tinggi gitu. Jadi memang dia lebih bukan komplain sih, lebih sangat memperhatikanku gitu kan dari segi penampilan. Malu Mbak, malu. Sampai ada orang bilang, itu istrimu Tunggul? Kamu tidak urus istri kamu dengan baik. Kemana saja kamu? Jadi kalau kata orang bilang, ya kalau namanya suami istri itu harus bisa menerima apa adanya, istri begini, suami gitu. Nggak begitu juga. Bagi kami saling mengingatkan satu sama lain dari segi penampilan, dari segi bagaimana dia membawakan diri di luar, itu pasti kami saling mengingatkan. Dan aku memang Mbak tak akuin, aku tuh bisa agak lebih keren setelah punya dia. Aku dulu katrok banget Mbak. Desa. Beneran. Desa. Nanti kita bikin segmen yang lain lah ya. Mau cerita soal desanya. Desa pokoknya Mbak. Tapi ketemu dia saya didandanin Mbak. Lumayan lah jadi kayak gini Mbak. Ya.
Oke nih, Mbak Rina Andina. Jadi sebenarnya masalah hadir ada andil kedua belah pihak. Makanya harus akui salah masing-masing dan terima dan memaafkan satu sama lain. Ya betul. Ini pernyataan. Oke, ada lagi? Nah, ada lagi satu lagi. Alasan untuk hidup bersama dengan istri tadi adalah alasan masa lalu, Mas, di dalam situasi sulit. Tadi, apakah masalah bisa dijadikan alasan sebab saya demikian, bukannya hidup harus di masa depan, gitu kan? Hidup kita di masa depan tergantung hari ini kita jalanin, Mbak. Hari ini jalannya mau kemana? Hari ini yang sudah terjadi karena kelakuan kita yang di masa lalu. Ya, jadi antara masa lalu, hari ini, dan sekarang itu bukan tentang masalah hidup di mana dan tatap menatap, bukan. I am living today, Yes. betul. Tapi hari ini aku sama dia, alasannya apa? Karena dia biduan dangdut. Itu aku nggak mau hilang. Terhibur ya. Aku dapetin itu, ya, dan aku mendapatkan rasa aman, rasa senang di situ. Dan itu yang membuatku menjadi kuat sekali untuk memperjuangkan gitu loh, Mbak. Kalau udah senang nanti ngalir rezekinya. Dan yang terakhir nih, Mbak, resepnya awet bisa hidup bareng-bareng ya, Mbak ya. Resep hidup bisa hidup bareng-bareng, Mbak. Jadilah kontributor atas keberhasilan pasanganmu. Sekecil Catat. apapun. Jadilah kontributor atas keberhasilan pasanganmu. Jadi gini loh, jadilah pasangan yang mencerdaskan. Ya, jadilah pasangan yang mencerdaskan. Baik, istri saya mengakui, memang sejak kuliah, dia tadi ngomong, kalau dia ditanya, selalu saya tanya, kenapa kamu mau sama aku? Jawaban dia gampang, kamu pinter. Baik. Oke, berarti di titik itu, istri saya tidak mungkin, bahkan iri, tidak mungkin untuk mencoba mengejar, mengupgrade kemampuan intelijensinya saya. Bukan ke situ. Tapi artinya istri saya berkontribusi atas penampilan saya. Yang pinter, tapi katrok. Kalau pinter kan nyari uangnya jadi gampang. Tapi kalau udah pinter, penampilannya oke, ditandai istri saya punya kontributor atas keberhasilan saya, dan saya sadari itu. Dan juga sebaliknya, istri saya adalah tipikal orang yang sebetulnya sama sekali gak pinter ngomong, Mbak. Aslinya pinter ngomong, Mbak Zaki. Tapi sekarang setidaknya, kalau ada program sidik jari yang simple, parenting sekolah-sekolah yang mungkin tidak terlalu banyak, dia sudah bisa turun, Mbak. Karena saya yang ngajarin. Saya berkontribusi atas keberhasilannya. Dia berkontribusi terhadap keberhasilan saya. Sekarang pertanyaannya, udah saling menguatkan kayak gini, apa itu terus mau bubar? Mau cari apa? Hidup nggak lama kok ya. Hidup nggak lama, paling 80-90 udah innalillahi. Sudah selesai kok. Jangan cari yang lain ya. Jangan cari yang lain. Yang ada diperbaiki. Istri kurang apa dikasih. Dikasih tahu. Gini loh, Mbak loh. Kita kalau ngasih tahu tapi tulus ya, istilah gini loh. Beda loh, Mbak. Aku misalnya ngomong gini, yang kamu mukanya jelek, yang bener. Aku pengen kamu cantik, yang. Bukan terus ngomong, lu tuh jelek, muka lu jelek. Tapi nggak dikasih modal, gitu ya. Loh, gini Mbak, secara emosi kan juga sudah beda ya Mbak ya. Akhirnya kan kita nggak ribut tentang kalimat, balik ke komunikasi kan. Aku kan nggak ribut soal kalimat lagi Mbak. Tapi esensi yang mau kau sampaikan itu apa? Apa yang mau ku deliver sama istriku itu apa? Nah akhirnya dia ngerti gitu loh Mbak loh. Dia ngerti. Akhirnya dia ke skincare lah apa. Ayang habis 1,5 juta. Kenapa cuma 1,5 juta? Bukankah aku kasih kamu semua ATM dengan isinya? Hah? Marah karena terlalu cuma segitu kamu belanjakan. Hah? Edan. Mantap. Gaya laki. Pak Jaki mulai mual apa mulai apa gitu ya. Mulai enak. Enggak dong. Mas, satu lagi pertanyaan. Ya. Misalnya nih, ada yang istrinya yang jadi tulang punggung. Itu gimana solusinya? Oke. Memang nggak pernah enak sebagai sebuah kepala rumah tangga. Ayah pernah ngerasain juga ya? Karena saya pernah itu. Gini, memang tidak pernah enak
sebagai kepala rumah tangga punya penghasilan di bawah. Oke? Karena Oh, berarti soal Mbak Alin, sorry, Mbak Alin dulu pernah yang punya penghasilan sementara Mas Tunggul enggak ya? Nah. Oke, berarti ada valid nih, jawabannya valid. Wah, lanjut. Ya, jadi gini Mbak, memang tidak pernah ada, ya, nggak pernah ada bahwa sebuah situasi di mana suami itu akan nyaman ketika penghasilan istrinya itu lebih tinggi. Kalau ada, mohon maaf, saya punya pendapat saya pribadi ya, lelaki bejat, serius. Dan itu bukan laki bertanggung jawab. Jadi artinya salah satu indikator laki-laki yang bertanggung jawab adalah punya perasaan gak enak ketika istrinya punya penghasilan lebih tinggi. Ya. Nah, sekarang gini, hal itu pernah kami alami. Hal itu pernah kami alami. Ya. Tapi gini, Mbak. Baliknya sekarang gini. Tadi masih ingat nggak butir terakhir yang saya ceritakan mengapa kami tetap bisa bareng-bareng? Ya, jadilah kontributor atas keberhasilan pasanganmu. Ketika dia sedang bekerja dengan penghasilan yang lebih tinggi, maka saya adalah penasehatnya dia, penasehat strategis. Gimana caranya bisa mencapai itu dengan lebih bagus? Dan dia sangat menghargai itu, karena kebetulan saat itu dia yang punya kesempatan itu. Jadi sebenarnya kunci yang paling sederhana, jadi laki-laki jangan bodoh. Harus pintar. Kalau sekarang merasa nggak pintar, belajar. Ya, biar jadi laki-laki itu punya martabat, punya harga diri. Udah penghasilan kecil, bodoh. Membuelek ireng. Lah, oke Mas. Itu kan dari sisi Mas Tunggul sebagai suami nih. Nah, dari Mbak Alin yang sebagai istri waktu itu yang memiliki penghasilan lebih tinggi, gimana untuk menyikapi pasangan yang memang saat itu sedang diposisikan memang mungkin lagi belum ada kesempatan? Dulu aku ngerasa nggak enak. Karena aku tahu selama ini dia mencukupi semuanya. Pada saat tidak ada, aku yang mencukupi. Tapi di dalam ada rasa nggak enak, ada rasa, duh gimana ya gitu loh. Bukannya aku merasa aku lebih tinggi dari dia, penghasilanku enggak. Tapi aku merasa aku lebih nggak enak. Makanya setiap kali ada masalah di luar, aku selalu cerita. Ini begini-begini gimana ya caranya? Ya dia kasih masukan. Itu sih aku lakuin. Cuman aku ada rasa nggak enak di situ gitu. Bukan aku ngerasa bangga atas penghasilan diriku, enggak. Gitu. Oke. Berarti nih untuk kan banyak loh Mas, Mbak di luar sana yang istrinya itu memang jadi tulang punggung, sementara suaminya mungkin jadi perannya berganti, ngurusin anak, ya, ngurusin rumah dan sebagainya. Bisa nggak sih peran di kontribusi kan bukan hanya ke bagian ekonomi ya, tetapi kan bisa bertukar peran juga. Misalnya istrinya memang sibuk mencari uang, tapi dia bisa kok mengurus anak-anak. Oke. Kembali lagi, kesepakatan yang dibangun apa? Di awalnya apa? Oke. Value awalnya apa? Ya, ketika value awalnya sudah jelas seperti itu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya secara pribadi, saya laki-laki normal secara pribadi dengan ego dan pride sebagai seorang laki-laki, saya harus cerdas. Saya harus lebih cerdas dibanding istri saya. Maka saya harus tumbuh, saya harus belajar, saya harus ikut ini, saya harus ikut itu. Gimana caranya saya memberdayakan diri saya agar supaya sebagai laki-laki, ya, saya bisa menjadi pertanggungjawaban untuk keluarga saya. Bagi laki-laki yang kebetulan berperan untuk mengasuh keluarganya, lakukan itu secara profesional, benar-benar profesional, bukan hanya karena kepepet dia sudah tidak bisa bekerja, kemudian dia harus ngurus anak. Itu udah salah lagi menurut saya. Berarti kalau Anda ngurus anak karena kebetulan Anda jadi nggak kerja, itu ada sesuatu yang nggak enak di dalam, dan saya yakin itu. Aslinya nggak enak. Saya juga tahu istri saya saat itu juga ngerasa nggak enak punya penghasilan lebih tinggi. Dia sangat menghargai suaminya. Nah, untuk membuat situasi juga enak, saya mencoba memberikan kontribusi pemahaman terhadap istri saya, strategi, cara, dan istri saya memang meminta. Terbangun di situ lebih enak. Dan kita bisa jalanin itu. Dan saya secara pribadi, saya harus bangkit. Ini tidak boleh berlangsung lama. Bagaimana caranya saya bisa harus bangkit?
cari kerja ke sana sini lah, lamaran segala macam. Tapi ingat, yang saya bawa-bawa, getaran saat itu yang saya bawa-bawa itu bukan getaran takut, tapi getaran berani. Berani karena saya adalah ayah dan saya adalah saya seorang ayah dan saya seorang suami yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga saya. Oke. Ya, gitu Mbak Jaki. Sip. Ternyata ini Mbak Alin, Mas Tunggul sudah jam 9 lebih 11 menit. Wah, nggak kerasa ini udah mau 2 jam kita ngobrol. Beneran? Ya sudahlah Mbak. Ini masih ada beberapa pertanyaan, cuma sebenarnya sudah terjawab di awal. Jadi nanti teman-teman yang tanya-tanya terakhir ini, silahkan nanti ditonton lagi di IGTV saya, ya. Itu pertanyaan teman-teman sudah terjawab tadi di Mas Tunggul awal-awal. Gitu ya Mas Tunggul? Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya, Mbak Alin sama Mas Tunggul. Barangkali udah capek ini tenggorokan. 2 jam ngomong. Oh, sebetulnya belum. Jadi kalau mau ditambah 3 jam lagi masih boleh kok. Cuman nanti saya akan teknik ya, tolong yang ngerti aja gitu kan ya. Capek. Ini nanti aku transfer berapa ini? Transfer berapa? Yang transfer suamimu aja Mbak, jangan kamu Mbak. Yang transfer suamimu aja Mbak. Paling aku kalau sama Mas Arif itu suka ngeledek-ledekan gitu. Dari transfer tuh itu dibalikin lagi, transfer lagi duitnya balikin lagi. Aku sama suamimu kayak gitu tuh kelakuan itu kadang-kadang. Kalau lagi isengnya jadi tuh kayak gitu kadang. Ya. Emang. Oke, terima kasih sekali Mbak Alin, Mas Tunggul sudah mau direpotin untuk cuap-cuap selama hampir 2 jam ini. Ini sangat bermanfaat ya buat kita-kita yang umur pernikahannya mungkin belum selama Mas Tunggul dan Mbak Alin. Ini untuk kita semakin memiliki prinsip yang lebih kuat lagi gitu ya, untuk memiliki komitmen yang lebih kuat lagi, untuk lebih membangun cinta lagi dengan pasangan kita masing-masing. Untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini juga saya ucapkan terima kasih ya, karena tanpa kehadiran teman-teman, acara saya dan Mas Tunggul tentu tidak akan menjadi seramai ini. Oke Mas Tunggul, monggo. Silahkan kata-kata terakhir, closing statement, Mbak Alin. Nyanyi. Sayangi pasangan dengan segala keadaannya, dengan segala keasliannya. Ya, apa ya, jadi kalau ada orang tanya, Mas kiat-kiatnya bisa lama berkeluarga segala macam gitu kan, jawabannya gampang, mau nggak? Ya, kalau mau, mulai jalankan, jangan cuma begitu ngomong mau, tapi aku kan gini, capek. Ingat, pernikahan itu melebur, ya, bukan saya, bukan kamu, tapi kita melebur. Itu dari saya Mbak. Oke, sip. Terima kasih. Monggo Mas Tunggul pamitan dulu ke teman-teman. Ya. Nanti saya yang closing. Oke, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah bersedia ada di sini. Sukses Sekali lagi, sehat. mohon maaf kalau gaya bicara kami memang ada yang ngomong gokil, cara ya. Si Damani yang ngomong kayak gila. Ya, jadi ya, oke lah, terima kasih banyak buat tetap ada di sini dari awal sampai akhir. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan. Apa yang saya sampaikan buat teman-teman di sini kalau bicara tentang Mas Tunggul baca apa, punya referensi apa, punya ini apa. Saya cuma belajar 2 kitab, kitab ilmu sidik jari sama kitab ilmu vibrasi. Selebihnya saya nggak punya kitab lagi ya. Kecuali kitab agama juga, itu juga jarang dibaca gitu kan ya. Jarang dibaca. Murni apa yang kita punya kita lakukan selama ini memang berdasarkan memang pengalaman yang sudah kami jalankan selama ini. Ini bisa cocok, ini juga bisa tidak cocok. Oke, jadi saya juga tidak memaksakan terhadap apa yang kita mau sampaikan. Keputusan gimana Anda? Keputusan gimana Anda. Ada yang bagus, silakan diambil. Ada yang menurut Anda kurang, ya pakai value Anda sendiri saja. Ya. Oke, sip. Terima kasih banyak Mas Tunggul, Mbak Alin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai ketemu di Jogja lagi. Kita main-main bareng lagi. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup dulu ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.